إلهي لست للفردوس أهلا. Ustadz, Afwan, manfaat kurban di masa pandemi, khusus di daerah pelosok dan daerah zona merah. Apa pentingnya apa pentingnya berkurban ketika kita tahu selama ini memang ini bukti keimanan kita, bukti bentuk ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi dengan kondisi seperti ini, apakah ada bahasanya apa nih? Pahala khusus ketika kita memang berkurban di daerah-daerah pelosok ataupun kita katakan juga ada beberapa di daerah zona merah, Ustaz. Al-jaza ala qadril amal. Balasan itu diberikan Allah sesuai dengan kadar kesulitan dan kebutuhan amalnya. Jadi kalau kita sedekah di kota yang orangnya mampu, dengan sedekah di dalam hutan, dengan orang yang sulit makan, di perkampungan yang sulit untuk merebutkan. Jadi kita memang sulit menceritakannya kalau tidak mengalaminya. Saya membawa daging kurban ke pedalaman, ke kampung-kampung ini bertahun-tahun. Dari tahun-tahun sebelumnya, masuk ke dalam hutan, kami tinggalkan kambing di sana, dibawa kambingnya naik perahu, naik sampan. Setelah itu anak-anak, adik-adik mahasiswa ditinggalkan di sana nunggu, diawasi. Karena khawatir kambingnya disembelih sebelum hari H. Karena di sana masih masyarakatnya sebagiannya baru mu'alaf, baru masuk Islam. Maka diawasi di sana. Itu mereka amat sangat membutuhkan. Kita kan mikir kita ini tidak ada lagi berpikir tentang kebutuhan pokok. Mereka mikir apa yang mau dimakan besok pagi, apa yang mau dimakan nanti malam. Maka begitu mereka dapat ini, kita bawa juga sembako, bawa minyak, bawa gula. Nah, oleh sebab itu saya payah menceritakannya. Kadang orang nengok gambar, kalau mau ikut bersama saya nanti setiap bulan 2 sama bulan 8, biar biasa gitu masuk ke dalam, biar nampak betul gimana orang tak makan, gimana orang susah. Nah itu. Jadi kita lapar tuh pernah, tapi lapar kita tahu apa yang mau kita makan. Jadi berkurban tahun-tahun sebelumnya, kami setiap tahun membawa hewan kurban ini ke pedalaman. Tapi tahun ini lebih lagi. Kenapa? Karena orang sudah beberapa bulan ini kesulitan. Luar biasa tingkat kesulitannya. Oleh sebab itu kalau selama ini mengambil jatah dia 2 kilo satu plastik, untuk tahun ini jangan lagi ambil jatah itu, serahkan semua. Kalau tahun-tahun sebelumnya tak ada pandemi, untuk tahun ini membedakan antara pandemi dengan nggak pandemi, serahkan aja semua. Bayarkan aja, transfer semua. Udah. Untuk di kota, di komplek, tanya pengurus masjid. Assalamualaikum Pak Pengurus. Waalaikumsalam. Udah berapa kambing tempat kita? Ada 1 ekor sapi. Udah cukup. Kira-kira kalau dibagi satu komplek dapat berapa? Ya, satu orang mungkin 1/4 kilo. Cukup. Udah, goreng-goreng untuk buat sate 2-3 tusuk. Habis itu bagikan aja semua. Ini membedakan kita, karena mereka amat sangat membutuhkan. Adapun balasan khususnya, semakin orang kesulitan, semakin orang kelaparan, semakin payah, kita makin peduli, maka balasan kadarnya makin tinggi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin berkurban, apakah harus menyaksikan hewan kurban kita saat disembelih? Ketika Sayyidina Muhammad SAW menyembelih, Sayyidah Aisyah menyaksikan. Ketika Sayyidina Ali menyembelih, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain menyaksikan. Itu menunjukkan dianjurkan membawa orang. Kalau perempuan dia tidak ikut menyembelih, tapi orang lain menyembelih dia menengok. Kalau laki-laki yang mampu dia menyembelih sendiri. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Yang perempuan ikut menyaksikan. Hikmahnya apa? Menengok mati. Hikmahnya apa? Sya'airillah, syiar. Biar supaya orang jangan sepele nengok kita. Tengok tuh orang Islam, penuh tanah lapang tuh. Bagi-bagi daging mereka.
Apa hukum menyaksikan itu? Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Jangan gara-gara ini tak berkurban. Pak, kirimkan kurbannya ke suku Talang Mamak, suku Akit, suku Laut, suku Sakai. Wah enggak, saya mesti ngelihat penyembelihan. Transfer aja. Ngelihat itu tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Transferkan ke nomor berikut ini. Ustadz, apakah boleh berkurban dengan cara meminjam uang terlebih dahulu pada orang? Yang kedua, jika orang tua sudah meninggal, kita kurbankan untuknya, apakah sampai pahala untuk orang tua kita amalannya? Dua pertanyaan itu, Ustaz. Kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, almarhum ayahnya, almarhum emaknya, almarhum anaknya, maka orang yang berkurban itu menyembelih hewan, sampaikah untuk yang sudah meninggal itu? Sampai. Mana dalilnya? Dalil pertama, Nabi saat menyembelih itu mengatakan, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal ketika itu Nabi menyembelih di Madinah, sedangkan keluarganya Sayyidah Khadijah sudah meninggal di Makkah. Itu menunjukkan pahalanya sampai ke Khadijah. Karena seandainya tidak sampai, pasti Nabi membuat pengkhususan. Ini kusembelihkan untuk keluargaku yang hidup-hidup saja. Tapi Nabi tak ada membuat pengecualian. Dalil pertama. Dalil yang kedua, Nabi ambil satu kambing lagi. Nabi katakan, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad SAW banyak yang sudah gugur meninggal dunia. Karena peristiwa kurban ini di kota Madinah. Sedangkan di Makkah banyak yang sudah Islam 13 tahun. Di Madinah sudah ada Islam tahun pertama. Banyak yang sudah meninggal. Tapi Nabi mengatakan, ini kusembelih untuk umat Muhammad yang hidup dan yang meninggal dunia. Itulah dalil ulama mengatakan kurban itu sampai pahalanya untuk yang meninggal. Tadi, pertanyaan satu lagi tadi. Yang pertanyaan pertama, apakah boleh berkurban dengan cara meminjam uang kepada orang lain, Ustaz? Hutang terbagi dua. Pertama, hutang yurja ada uhu yang diharapkan ada pembayarnya. Yang kedua, la yurja ada uhu, hutang yang tidak tahu gimana cara bayarnya. Kalau hutangnya jenis pertama, boleh. Contoh, Mas, Akhi Tengku Wisnu, pinjamilah saya uang 2,5 juta. Untuk apa Pak Ustadz? Saya mau kurban. Bayarnya kapan? Insya Allah panen sawit nanti bulan depan, insya Allah tanggal 1 Agustus insya Allah. Nyembelihnya tanggal 31 akhir Juli. Ada yang diharapkan membayarkan. Maka kalau hutangnya jenis ini, boleh. Yang nggak boleh itu, pinjam saya, Akhi Mas Tengku Wisnu, pinjam uang untuk kurban. Bayarnya kapan? Saya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak bisa. Karena dia sudah memberikan beban pada orang lain dan tak jelas. Dalam Islam kalau hutang piutang itu harus jelas. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Sebetulnya dia punya uang. Itu kebun kelapanya mau panen. Cuman panen kelapa 3 bulan sekali. Itu sebetulnya kayu manisnya mau dipanen. Itu sebetulnya kebunnya mau panen. Gandumnya mau panen, padinya mau panen. Cuman uangnya nanti ada yang diharapkan. Maka hukumnya boleh kalau demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, afwan, jika belum akikah, mana yang lebih didahulukan, akikah atau kurban? Lalu ada juga pertanyaan, bisakah niat akikah sekaligus kurban, Ustadz? Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikah. Kalau kita punya uang, kita tebus mobil yang tergadai, STNK BPKB. Tebus surat tanah. Nah, kalau anak kita tergadai, gimana cara nebusnya? 3.
Tudbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang baik. Oleh sebab itu maka akikah saya tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Akikah saya tanggung jawab orang tua saya terhadap saya. Sedangkan kurban tanggung jawab saya terhadap diri saya. Saya ulang sekali lagi. Akikah tanggung jawab ayah saya terhadap saya, bukan urusan saya. Sedangkan kurban tanggung jawab diri saya terhadap diri saya sendiri. Oleh sebab itu kalau ada orang punya uang 2,5 juta, mana yang lebih dia dahulukan? Dia berkurban. Karena akikah bukan urusan dia. Tapi kalau dia mau berakikah untuk dirinya sendiri, hukumnya boleh. Jadi kalau ada orang uangnya 5 juta, ini 2,5 juta untuk kurban, 2,5 juta untuk akikah saya. Sah. Tapi kalau uangnya cuma 2,5 juta antara akikah dengan kurban, maka dia kurban saja. Akikah bisa lain-lain waktu, kapan-kapan ada uang akikah. Lagi-lagi pula akikah itu adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tapi kalau anak mau meringankan beban orang tua, dan perlu saya jelaskan, hukum akikah itu bukan wajib. Tidak ada satupun mazhab mengatakan akikah wajib. Akikah hukumnya sunnat muakkad. Ini tentang masalah hukum akikah atau tidak ada hubung kait antara akikah. Siapa yang nggak akikah dulu nggak boleh kurban sekarang. Nggak ada itu. Siapa yang dulu nggak akikah nggak boleh kurban sekarang. Nggak ada hubung kait antara hukum akikah dengan hukum kurban. Selesai satu masalah. Masalah kedua, ada orang anaknya lahir tanggal sekian Juli. Pas tanggal 10 Zulhijjah bertepatan hari ke-7. Maka hari itu dia akikahkan anaknya, otomatis dia dapat pahala kurban. Kalau bertepatan demikian. Kalau mau dia gabungkan bisa juga. Dia gabungkan antara akikah dengan kurban. Contohnya, dia punya sapi. Lalu kemudian ini sapi 7, jatah sapi 7. Anak yang lahir ini laki-laki. Maka dia katakan, ini sapi dipotong kurban atas nama saya, istri saya, anak saya, mantu saya, anak saya paling kecil, dan cucu saya kurban. Karena cucu tadi 2, jatah laki-laki jatahnya 2. Maka 5 orang plus kurban 1. Boleh musyarakah, berkongsi dalam satu sapi, 7 orang kurban dengan 1 anak akikah. Oh, tapi katanya Pak Ustadz, akikah nggak boleh dicampur dengan kurban. Itu dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq. Syekh Said Sabiq mengatakan kurban akikah mesti 1 kambing. Nggak boleh campur dengan yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh berkongsi. Saya tidak mau menyalahkan. Kalau dia mau kambing sendiri untuk anak 1 akikah, silakan. Tapi kalau dia mau gabungkan seperti tadi 5 kurban, 1 akikah, hitung anak jadi 7, boleh juga. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada saudara kita dari Swedia. Beliau bertanya, Ustaz, kami di Swedia cukup banyak tetangga non-muslim yang vegetarian dan menganggap kurban itu kejam. Bagaimana baiknya cara kami berdakwah terkait kurban di sini, Ustaz? Jazakallah. Ajak mereka untuk bercerita dengan cara pikir orang barat. Bagi kami, itu saudara-saudara kita yang ada di Spanyol menusuk matador, menusuk banteng dengan itu, bagi kami menyiksa. Karena bagi kami lebih baik sekali sembelih mati. Kemudian bagi kami orang membuka pakaian di depan orang banyak, nudis, itu juga. Tapi kenapa kalian bisa menerima itu? Kenapa tidak bisa menerima ini?
Berarti kalian nggak suka ini bukan karena, tapi karena ini Islam, yang ini tidak. Jadi berawal dari Islamfobia. Kita kan tinggal di negara demokrasi. Orang berhak untuk melakukan apapun. Kenapa kalian menganggap jijik menyembelih kurban? Lalu kemudian binatang-binatang yang lain yang mati dibakar, yang mati ditembak, yang mati disiksa, yang mati disetrum. Sedangkan ini adalah cara hewan yang paling ringan matinya. Karena dengan itu dia langsung keluar darahnya. Lebih suci. Tentu dengan cara yang santun. Dengan cara yang baik. Menjelaskan bagaimana orang dibuka pikirannya. Diajak dia untuk melihat. Tunjukkan contoh. Nih contoh penyiksaan pada binatang. Nih binatang yang disakiti. Nih tunjukkan dia video kodok yang digunting-gunting di Vietnam. Dikuliti. Tunjukkan dia anjing yang disembur pakai las api. Nih. Islam tidak seperti itu. Islam menjaga kebersihan, membuang darah. Bisa jadi dengan penjelasan yang baik itu terbuka pintu hidayah. Ternyata Islam ajak dia makan daging. Enak juga daging nih. Berubah dia jadi vegetarian. Bisa-bisa banyak pula dia makan daging dari kita lagi. Habis pula daging kita dimakannya. Oleh sebab itu, inilah dakwah. Jadi sahabat-sahabat yang ada di daerah minoritas muslim itu tantangan, adrenalin dakwahnya jadi bangkit. Kalau kita di mayoritas ini enjoy saja. Tapi sahabat-sahabat yang ada di Australia, di Eropa, di Amerika, lihat bagaimana saudara kita di Sydney semangat membangun surau Sydney. Lihat pula bagaimana Imam Samsi Ali membuka pondok pesantren 7,5 hektar di New York City. Jadi kebangkitan Islam bil khusus orang Indonesia yang ada di luar negeri di minoritas akan menjadi mercusuar dakwah. Begitu juga sahabat-sahabat yang ada di sana. Jelaskan bagaimana cara potong dalam Islam, bagaimana Islam melihat makanan. Tunjukkan juga tempat-tempat lain, keyakinan lain, mereka akan memberikan penilaian. Insyaallah. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana hukum kurban online? Di mana kita transfer uang saja dan tidak menyaksikan langsung hewan disembelih. Apakah tetap sah kurbannya? Dan bagaimana kita melafalkan niat kurban tersebut agar kurban online tetap memenuhi sahnya kurban? Tolong perhatikan dalam fikih ada rukun, ada syarat, ada wajib. Rukun, syarat, wajib. Menyaksikan penyembelihan bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Menyaksikan penyembelihan bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Apa hukumnya? Sunat. Menyembelih sendiri bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Apa hukumnya? Sunat. Oleh sebab itu kalau ada lembaga yang terpercaya dan amanah bernama Human Aid Initiative, maka transferkan ke nomor mereka. Mereka akan kirim ke daerah minoritas, kampung terpencil, terisolir, fakir, miskin, duafa, tidak mampu. Serahkan, saya berkorban untuk saya, nama Fulan bin Fulan, istri Fulanah binti Fulan, anak Fulan bin Fulan. Transfer sampai, maka niatnya sudah sampai. Adapun yang motong nanti di sana, dua cara. Bisa dia potong, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min Fulan bin Fulan. Allahumma taqabbal, terimalah ini kurban dari si Fulan bin Fulan. Andai enggak dia sebutkan, sampai. Dia potong saja, Bismillahirrahmanirrahim, sampai pahalanya, karena sudah niat. Tidak ada disyaratkan mesti disebut. Bagi yang menyebutkannya, baik. Enggak disebutkan, pahalanya sampai. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan anggap tidak sah, jangan anggap tidak afdal, jangan anggap tidak, justru Anda sudah berbuat untuk orang yang tidak mampu. Jangan tunda-tunda, segera transfer ke nomor yang amanah yang baik. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah boleh daging kurban dimakan oleh orang selain beragama Islam? Ada seorang perempuan namanya Asma. Asma ini
Islam, tapi emaknya nggak Islam. Ketika dia pindah ke Madinah, emaknya datang. Emaknya datang dari Madinah, emaknya datang dari Mekah ke Madinah mau ketemu. Tentu dia takut, emaknya non-muslim. Lapor ke Nabi, ya Rasulullah, ini emak saya non-muslim datang mau ketemu. Boleh nggak silaturahim? Kata Nabi, siliha, silakan silaturahim. Silakan silaturahim. Itu dalil bahwa Islam dengan non-muslim boleh silaturahim. Apa utiha? Boleh saya beri dia hadiah. Kata Nabi, i'tiha, beri dia hadiah. Silakan beri dia hadiah. Itulah dalil boleh memberi hadiah. Dan kurban itu masuk kategori hadiah. Begitu kata, bukan kata Abdul Somad, begitu kata Syekh Atiyah Safar, ulama Azhar Mesir, dalam kitab namanya Fatwa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar. Boleh memberikan kurban untuk non-muslim. Syaratnya kurbannya kurban sunat. Karena kurban wajib nggak boleh. Zakat nggak boleh untuk non-muslim. Sedekah boleh. Kurban wajib nggak boleh. Kurban sunat boleh. Apa itu kurban wajib? Kurban wajib itu kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS, saya berkurban untuk fakir miskin umat Islam. Itu dagingnya nggak boleh dibagikan kepada non-muslim. Karena itu nazar wajib. Nazar artinya merubah yang sunat menjadi wajib. Maka wajib diserahkan dagingnya untuk orang Islam semua. Demikian. لست للفردوس